Alhamdulillah, semuanya apa kabar? Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pelajaran matematika. Pada kesempatan ini tentang pecahan untuk siswa kelas 2, tema 7 kebersamaan. Nah, kita seringkali mendengar tentang pecahan. Apakah itu pecahan di dalam pelajaran matematika? Pecahan adalah diumpamakan sebagai benda yang tidak utuh atau bagian dari sekelompok benda. Misalnya, ada sepotong kue. Ini adalah benda yang tidak utuh. Atau 2 potong semangka yang tadinya berasal dari sebuah semangka yang utuh. Suatu benda atau sekelompok benda dapat dinyatakan pecahan apabila dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Jadi kalau dalam matematika itu dinyatakan sebagai pecahan kalau dibaginya sama besar. Kalau misalkan dibaginya tidak sama besar, ada yang kecil ketika kita memotong atau ketika kita membagi, maka itu tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan. Misalnya ada sebuah donat. Ini bisa dinyatakan pecahan apabila dipotongnya itu sama besar. Misalnya dipotong menjadi 2. Sama besar kedua potongannya itu. Kemudian juga misalnya ada sebuah roti ya. Sebuah roti akan dipotong menjadi 4. Boleh. Tapi pemotongannya harus sama besar. Tidak boleh ada yang kecil sebelah atau ada yang lebih besar. Nah, ini bisa dinyatakan sebagai pecahan. Atau juga ini pizza. Pizza mau dibagi menjadi 3 boleh? Boleh saja. Nah, tapi pembagiannya sama besar juga. Apel juga dibagi menjadi 3 yang sama besar. Tidak boleh kecil sebelah. Nah, mana di sini yang dinyatakan sebagai pecahan? Nanas. Ini ada sebuah nanas yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, apakah potongannya ini sama? Tidak sama, sehingga ini tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan. Nah, gambar kedua, ini ada sebuah apel yang dipotong menjadi 2. Hasil potongannya ini sama besar. Nah, inilah yang bisa dinyatakan sebagai pecahan. Gambar ketiga ada kue kering ingin dibagi 3, tapi ternyata ada yang kecil sebelah, ada yang agak besar. Nah, ini tidak bisa dinyatakan berapa per berapanya, karena potongannya tidak sama. Kemudian ada juga potongan buah melon. Nah, ini dilihat dulu sama enggak ya? Ternyata tidak sama, ada yang besar sedikit, ada yang agak kecil. Ini juga sama, tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan. Sedangkan satu lingkaran pizza apabila dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar setiap bagiannya, ini bisa dinyatakan sebagai pecahan. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai pecahan? Ya. Nah, kita lihat di sini ada sebuah persegi panjang yang dipotong atau dibagi menjadi 4 bagian. Ini warna hijaunya itu berapa per berapa? Kita perhatikan di sini. Warna hijaunya ini ada, hitung ya, 1, 2, 3. Ada 3 warna hijau. Sedangkan persegi panjang ini dipotongnya menjadi berapa semuanya? 1, 2, 3, 4. Jadi warna hijau dinyatakan pecahannya itu 3 per 4. 3 warna hijau dari keseluruhannya 4 bagian. Nah, angka 3 ini, yang bagian atasnya ini ada angka 3. Angka 3 ini biasanya disebut pembilang. Sedangkan di sini adalah penyebut. Jadi, pembilang per penyebut. 3 per 4. Begitu ya. Nah, kita lagi di sini. Sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian.
warna kuningnya berapa per berapa ya? Nah, karena warna kuningnya satu bagian, jadi disebut 1. Dari berapa semuanya? Semuanya dibagi 4 kan? Jadi warna kuning nilai pecahannya adalah 1/4. Nah, gambar ketiga ada sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi 5 bagian sama besar. Warna merahnya ini berapa per berapa pecahannya? Nah, karena warna merahnya ini ada 2 bagian, dari semuanya itu 5 bagian, maka yang warna merah adalah 2/5. Nah, ini juga lingkaran. Dipotong-potong menjadi 8 bagian. Nih ya, ini 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian dipotongnya. Nah, warna biru ini berapa per berapa biru? Birunya ada berapa? Birunya ada 4 ya. Jadi, biru dinyatakan pecahannya 4/8. Nah, sedangkan persegi panjang ini dibagi menjadi 6 potong. Warna pink ada 4. Semuanya ada 6. Jadi warna pink dinyatakan 4/6. Nah, ini juga ada segitiga dipotong menjadi 3 yang sama besar. Berapa per berapa warna hijaunya? Hijaunya ada 1 bagian. Semuanya ada 3 bagian. Jadi hijau nilai pecahannya 1/3. 1 bagian dari keseluruhannya 3. Pembilangnya 1, penyebutnya 3. Kita teruskan dengan cara membaca pecahan. Nah, ini ada seperti tadi ya, ada sebuah pecahan. Bagian atas ini kita menyebutnya pembilang, ini disebutnya penyebut. 1 pembilang per 3 penyebut. Jadi dibacanya bagaimana? Jadi dibaca 1/3 atau 1/3. 1/2 atau 1/2 atau juga disebut setengah. Nah, di sini pembilangnya 1, penyebutnya 4. Dibacanya 1/4. 1/4 atau 1/4. Pembilangnya 4, penyebutnya 6. Jadi disebutnya atau kita membacanya 4/6. Nah, begitu ya. Ini adalah sebuah dasar tentang pecahan yang masih sangat simpel, yang sangat mudah bagaimana cara kita membacanya dan bagaimana cara kita menuliskan nilai pecahan dari benda yang sudah dipotong-potong atau sudah dibagi. Nah, cukup mudah sekali ya pelajaran kita pada hari ini. Nanti dilanjutkan dengan materi pecahan yang lebih meningkat lagi ya. Demikian pelajaran hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.